Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ngobrol sama teman saya dan di belakang sana ada kafe Kontena yang terkenal sekali di sini. Saya tidak tahu namanya apa tadi, kafe apa? Kontainer, Pak. Kontainer. Kontainer. Bukan Ini ada Kontena, ya. kontainer Kontainer cafe. Cafe. Ya. Jadi ini bagian daripada usaha Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Bersama dengan hotel kontainer di sana, My Dorme ya. My Dormi. Yang dipuji banyak orang, Mas. Ya. Karena kamarnya kecil tapi enak gitu. Ya. Bikin unik orang juga, Pak. Unik. Karena ini tahan gempa kan. Oh, tahan siap. gempa gitu. Jadi ini semua dari kontainer. Iya, benar. Iya. Unik banget. Iya. Jadi Mas ini kebetulan baru wisuda kemarin ya? Iya, baru aja kemarin wisuda, Pak. Prodi apa? Saya kebetulan dari psikologi. Psikologi. UMM S1 Universitas ya. Muhammadiyah Malang, siap. S1. Anda begitu senang ya kemarin? Luar biasa. Saya senang sekaligus terharu, Pak. Oh, terharu kenapa? Karena momen-momen wisuda itu ternyata benar-benar seprestisius itu gitu loh, Pak. Saya rasa ada mama ya. Iya, mama orang tua datang dan apa yang disampaikan di sana itu bahwa jangan pernah lupa sama orang tua karena betul. Apapun yang kita lalui, kesuksesan kita semua karena orang tua. Antara lain bantuan orang tua iya, ya. Makanya saya langsung dominan ingat orang tua. Iya. Kalau yang lain-lain itu tambahan aja. Benar, Pak. Doa orang tua. Saya setuju itu, Pak. Nasihat-nasihat orang tua setuju. Dikenang ya kemarin. Setuju itu, Pak. Iya benar. Saya juga sama aja. Ya itu. Maksud saya begini, Mas. Ini Anda pernah terpuruk kan? Ya. Keluarga Anda pernah terpuruk kena bom Bali 1. Ya. Dan ayah meninggal, itu luar biasa terpuruknya. Dan Anda ketika itu umur berapa? Kebetulan saya waktu itu umur 2 tahun, Pak. 2 tahun. Tapi udah bisa merasakan kesedihan. Karena kejadiannya itu kan tahun 2002. Saya umur 2 tahun. Ya. Ya, di situ saya kehilangan sosok seorang ayah. Itu merasa umur 2 tahun. Apa waktu itu nggak sadar dulu? Atau kalau yang lebih merasa sih kakak. Karena kakak lebih diurus sama ayah. Saya lebih ke ibu. Iya, jadi waktu itu yang lebih ngerasa kehilangan. Jadi kakak saya waktu itu masih belajar jalan kalau nggak salah. 2 tahun. Saya lupa kenangan umur 2 tahun. Iya. Sampai 5 tahun itu ya masih ingat-ingat dikit. Iya. Dan kakak Anda sukses ya? Alhamdulillah. Katanya kerja di apa? Di imigrasi. Iya, sekarang udah kerja di imigrasi karena kemarin ikut sekolah kedinasan di Politeknik Imigrasi itu. Alhamdulillah sudah lulus dan sudah kerja. Mudah-mudahan Anda cepat kerja juga. Amin, insyaallah, Pak. Terima kasih banyak. Jadi kami ngobrol ini sebenarnya tujuannya begini. Ada banyak di luar sana orang-orang yang kena musibah. Ya. Dan pada umumnya terpuruk. Ya. Jadi begitu kena musibah, stres dia dan jatuh, tersungkur, dan tidak bisa bangkit. Itu banyak. Dan kebetulan keluarga Anda bisa bangkit. Alhamdulillah sekali. Kalau dibilang bisa bangkit itu memang nggak segampang itu juga, Pak. Nggak segampang yang dikatakan. Yang bisa kita ngomongin. Faktanya susah ya. Faktanya susah banget. Jadi saya memang dibesarkan hanya dengan seorang ibu. Karena dari saya kecil itu, dari saya umur 2 tahun itu, saya tidak punya, saya kehilangan sosok ayah. Jadi saya berdua sama kakak saya itu memang dibesarkan sama ibu aja. Single parents. Iya, kebetulan ada sih mbah, kakek sama nenek. Betul. Cuman kan nggak berpengaruh banyak karena apa yang diajarkan oleh seorang ibu itu kan sekolah pertama. Orang kan bilang betul. Sekolah pertama anak itu kan dari keluarga. Ibu. Ya, dari terutama ibu. Ya, Bapak kadang kan sering kerja di luar. Benar. Ya itu makanya yang saya rasakan memang perjuangan seorang ibu ini yang berusaha untuk membesarkan, berusaha untuk bisa membuat anaknya tetap makan, tetap bisa sekolah, tetap bisa main-main sama teman-teman. Ya, bersosialisasi. Karena yang dibangun memang kebetulan ini disclaimer aja, mama saya juga psikologi. Oh, gitu. Mama saya juga psikologi dan lulusan UMM juga. Oh, yang benar? Iya. S1 psikologi. Iya.
Jadi guru apa? Kebetulan guru BK. Oh, BK. di Iya. satu SLTP atau SLTP? Iya, SMP Oh, SMP. di Bali, ya salah satu. Oke. Muhammadiyah juga. Oh ya, Ya, waduh, luar biasa. ya. Jadi itu eh jadi memang luar biasa perjuangan seorang ibu itu Hmm. eh, membesarkan kedua anaknya ini. Ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya sudah wisuda dan kakak saya sudah kerja. Jadi makanya di situ saya Terharu. merasa banget gitu. Ketika wisuda kemarin ya. Luar Sempat biasa. nangis nggak? Saya berkaca-kaca aja. Oh Pak. ya, tapi Iya. ya sedih. Bukan Iya. sedih, itu gembira. Iya, Berkaca-kaca karena iya. gembira. Terharu, Pak. Dan apa yang dikatakan Mama Aktialinus kemarin? Semoga kedepannya kamu bisa sukses ya nak. Apapun pekerjaan kamu yang bakal kamu dapatkan, sekarang itu kamu harus belajar dari itu. Belajarnya dari sana. Jangan dulu pilih-pilih. Ya. Ya. Jadi itu aja sih Pak. Kalau apa pesan-pesan setiap harinya Sudah Mama sering ya. selalu Memberi berpesan. semangat. Iya, Berprestasi. itu dia. Luar biasa. Ya. Selama di kuliah di UMM gimana? Apakah ada peluang untuk bisa berprestasi itu? Alhamdulillah kemarin saya aktif di organisasi juga. Kalau di psikologi saya sempat di BEM fakultas. Oh, luar biasa. Sempat di BEM Saya aja fakultas. enggak. Ya. Terus kalau prestasi sih saya lebih ke non akademik Pak. Ya, apa itu? Nyanyi Pak. Oh. Ya. Kebetulan saya nyanyi itu dari SD. SD paduan suara, SMP udah mulai nyanyi solo, SMA dan kemarin waktu kuliah juga sempat. Cuman di lingkup kampus saja. Kenapa tidak keluar? Tidak profesional gitu. Iya, kebetulan saya belum ke arah situ sih Pak, di sini di Tapi Malang. kalau nyanyi-nyanyi di depan umum pernah? Di kafe gitu sempat. Ya, pernah Pak. Iya. Tapi luar biasa Anda bisa menyanyi. Menyanyi apa? Pop Pak. Pop. Ya. Barat kemarin lagu-lagu bisa. Indo, Barat. Menguasai betul. Latihannya di mana tuh? Kalau latihan sih otodidak Pak. Oh. Iya, lebih ke otodidak. Cuman waktu SMP saya sempat les vokal dan segala macam. Tidak cover lagu? Cover saya sempat sih iseng-iseng gitu Pak, gitu. Bikin video. Cuman nggak ini. Unggah di mana? Nggak diunggah. Aduh, gitu. Sarannya juga Instagram minimal. Atau sempet sih di TikTok Pak. Oh ya, di TikTok ya, ada bagus. satu doang. Aduh, tapi nggak berlanjut lagi. Dilanjutkan dong. Iya. Itu penting untuk go public istilahnya. Iya benar Pak. Saya belum ke arah situ itu. Dan itu penting. Ya. Jadi hobi menyanyi itu penting karena bukan hanya menghibur diri sendiri tapi menghibur banyak orang. Benar Pak. Banyak orang yang maaf ya hidupnya sedih, frustasi. Ya. Tapi kalau dengarkan satu nyanyian dia bangkit. Benar Pak. Kalau dalam sisi psikologi juga ada itu. Iya, itu kan ada paham banget. Membangun mood orang dengan lagu itu juga. Lagu itu penting. Bisa. Ya. Bahkan memberi semangat. Ya. Monggo. Sambil minum. Oh, sambil minum aja. Bagaimana kafe di sini enak? Luar biasa ini Pak. Ini saya baru pertama kali di sini. Oh ya? Iya. Padahal udah 4 tahun di sini. Karena ini kan baru juga Pak. Iya, 2 tahun lah. Iya 2 tahun. Iya. Jadi zaman setelah COVID Pak ya. Ya. Setelah pandemi. Sebelum pandemi sebenarnya pernah tapi sudah buka. Ya masih Oh iya. Maksudnya lebih ininya setelah pandemi itu. Pandemi baru ramai. Ya itu makanya saya belum pernah ke sini. Ternyata setelah di sini enak. Saya pernah bawa beberapa orang asing sini katanya enak. Iya. Bukan hanya makanannya, minumannya tapi view lingkungannya bagus. Lingkungan. Mereka menganggap ini hutan padahal ini kan pinggir sungai. Iya. Dan di belakang kampus. Siap. Dan banyak mahasiswa dan dosen yang tidak tahu karena di sini kopinya enak. Kami sering memesan itu espresso. Itu luar biasa. Nanti coba aja. Siap Pak. Ini aja udah enak ini. Ini apa ya? Ini tadi gula aren atau apa? Enggak, maksudnya kopi susu. Ya. Bukan cappuccino. Bukan. Oh, tapi enak. Enak. Saya ambil
green tea enak juga. Asik, asik. Ya. Jadi apa namanya, kembali lagi kepada tadi. Ya. Bagaimana ya kalau ada orang kena musibah? Ya. Menurut Anda sebagai psikolog kan Ya. sekarang apapun namanya Anda sudah S1 lulus psikolog. Saran Anda apa? Sebenarnya semua orang itu pasti ada masa-masa di mana dia akan terpuruk. Betul. Karena perjalanan orang tidak semua lurus, Pak. Ya. Ya. Ada kelok-keloknya, Kelok-kelok, jatuh bangun. jatuh bangunnya, ada geronjalan-geronjalannya. Betul. Nah, jadi itu yang harus kita tetap hadapi. Jangan malah kita merasa itu sebuah halangan. Betul. Di mana ada lika-liku kehidupan, di situ nanti ada hasil yang akan Anda tuai, yang akan dituai ke depannya. Kata orang bijak bahwa makin Anda ada hambatan, makin dihalangi, maka makin tangguh Anda. Nah, jadi hidup Anda makin tangguh dan biasanya lebih sukses. Benar. Makanya lebih kuat jadinya. Ya, lebih kuat kalau menghadapi suatu musibah yang lain yang kurang kuat, itu lebih kuat. Kayak imun gitu. Benar. Di dalam bahasa kedokteran imun. Iya. Jadi kita imun terhadap penyakit karena kita memang sering kena penyakit. Iya, benar. Atau pernah kena penyakit. Benar. Ya, makanya divaksin. Vaksin itu kan dimasukin penyakit. Iya. Ya, itu. Jadi ini katakanlah anggap aja musibah Anda itu semacam suntikan vaksin. Ya. Mirip itu ya. Kalau ininya analoginya. Analoginya. Anda disuntik vaksin yang sangat dahsyat itu. Iya. Kehilangan bapak atau ayah itu tidak mudah. Benar. Tapi Anda bangkit dan ibu Anda yang terutama luar biasa sekali. Ya, itu hero itu. Itu pahlawan Anda. Pahlawan hidup saya itu. Luar biasa. Iya. Kapan-kapan akan ketemu ibu Anda sama ngobrol juga. Siap. Jadi intinya memang jangan pernah menyerah terhadap apapun yang kalian alami. Walaupun itu berat, tapi Anda pasti bisa melaluinya. Ya, itu yang pelajaran yang paling penting ya. Jadi mudah-mudahan Anda nanti masa depannya lebih cerah lagi. Amin. Saya yakin lebih cerah. Amin. Karena Anda udah imun tadi itu. Luar biasa. Udah kebal terhadap apapun ya, musibah apapun. Mudah-mudahan tidak ada musibah lagi ya. Amin. Biasanya enggak. Biasanya orang itu kalau udah kena musibah besar, dahsyat, itu biasanya ya ada saja tetapi tidak dianggap. Karena tidak besar. Ya, itu menurut saya musibah yang paling besar itu. Kalau saya andaikan seperti Anda, mungkin saya tidak bisa bangkit. Dan Anda untung punya superwoman. Superwoman Anda. Ibu saya. Luar Jadi biasa. seringkali kasih nasihat pada Ibu seperti layaknya ibu pada umumnya. Karena merangkap bapak ya. Nah, jadi saya merasa sosok bapak ada di ibu juga. Oh ya. Dengan dikembangkannya saya, perkembangan saya cuman dengan ibu aja. Jadi yang saya rasakan sangat semuanya dirangkap sama ibu. Wow. Iya. Jadi tugas ayah jadi di ibu. Ibu ya tetap jadi ibu juga di rumah. Jadi berat memang perjalanan ibu saya dalam membesarkan saya itu sampai bisa seperti sekarang ini. Pesan Anda kepada orang tua di sana yang tinggal ibu aja dan anak-anaknya apa? Jadi jangan pernah patah semangat. Jangan merasa Anda kurang. Karena siapapun yang membesarkan Anda itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Anda ke depannya juga. Karena Anda sukses bukan cuman dari Anda sendiri, tapi dari orang tua Anda. Ya, dan sebagai single parent jangan merasa larut-larut dalam kesedihan. Jangan bangkit. Harus tetap bangkit, harus tetap semangat, harus bisa memperbaiki keadaan semuanya. Karena
semua berawal dari mindset. Betul. Ya, Betul. ketika kita memikirkan bahwa hal-hal ini akan selesai, hal-hal ini akan terlewati dengan baik, itu insya Allah pasti ada jalannya. Betul. Betul. Harus Karena ada ikhtiar kalau iya, harus ada ikhtiarnya. Berjuang untuk ke arah yang positif gitu. Ya, betul. Selagi itu positif, itu imun tubuh kita yang Betul. itu tadi, yang Bapak omongin tadi, itu bakal terangsang dia untuk bisa apa, berjuang. Kuat, ya. Iya, semakin kuat lagi, itu dia yang tadi. Okay. Rencana Anda, maaf ya ini usulan saya. Ya. Karena Anda pernah merasakan itu, Ya. apa, enggak mau bikin konsultasi online dalam hal orang-orang yang mendapat musibah seperti itu. Anda kan ahlinya Ya. psikologi kan? Ya, ya. Kemudian Anda yang pernah mengalami sendiri, Ya. ibu Anda mungkin, Ya. mungkin ibu Anda juga kolaborasi dengan ibu Anda, Ya, ya. memberikan pencerahan kepada di sana yang jutaan ibu-ibu yang ditinggal suaminya, Ya. yang kadang-kadang sedih, Ya. ekonomi lumpuh, Ya. semuanya psikologi hancur. Itu apa enggak ada rencana gitu? Bisa aja, Pak. Nanti kalau udah mapan. Iya, bisa aja. Sementara ini cari cuan dulu. Ini saya tampung juga. Iya, iya. Saran dari Bapak. Sebenarnya memang bagus untuk itu, cuman memang harus lebih ahli dalam ini. Mungkin Karena S2, iya. Enggak apa-apa. Karena untuk yang penting ada rencana dulu. Ya, untuk memberikan konsultasi seperti itu, memberikan bimbingan, konseling dengan itu memang harus lebih tertata gitu, Pak. Betul. Harus lebih, dan ilmunya harus lebih canggih. nah itu dia makanya. Tapi enggak apa-apa, ibu Anda kan konseling. Ya. Kerjanya kan tiap hari ngurus siswa-siswa yang bermasalah. Iya, Pak. Saya kira mudah aja dari siswa bermasalah kepada ibu bermasalah. Iya. Saya yakin Anda bisa itu. Insya Allah. Maaf, saya ini kan minimal seperti itu. Ya. Mirip. Jadi saya memberikan gini ini dalam rangka itu. Di sana ada banyak orang yang terpuruk. Ya. Mudah-mudahan mereka bisa bangkit seperti Anda, seperti ibu Anda, keluarga Anda. Dan alhamdulillah kakak udah sukses, tinggal Anda sebentar lagi insya Allah sukses. Amin. Dan ibu bangga tentang hal itu. Siap. Lupakan masa lalu. Siap. Itu yang penting. Pasti. Jangan sampai sedih Iya. terus masa lalu diungkit-ungkit. Bener Pak. Terus benci sama orang yang pernah membunuh ya. bapak Anda. Itu dia. Balik lagi ke mindset itu, Pak. Ya. Karena ketika mindset kita negatif terhadap apa yang terjadi di masa lalu, itu akan berpengaruh kepada masa depan yang akan kita lalui juga. Betul. Jadi ketika kita beranggapan positif terhadap apa yang sudah terjadi di masa lampau, itu pasti akan berpengaruh positif juga terhadap masa depan yang akan kita lalui. Benar banget. Ya, itu yang saya pikirkan. Ya. Dan Anda sejak kecil tidak merasakan sentuhan Bapak dan alhamdulillah bangkit ya. Masih ingat masa lalu? Lupa. Saya sih sudah melupakan. Ya. Berusaha melupakan, itu penting. Tapi tidak untuk dilupakan sepenuhnya. Ya. Tetap saya ingat kejadian apa yang terjadi. Tapi ya itu apalagi tadi. Diperingati setiap tahun itu. Ya. Tetap untuk tidak berlarut dengan hal itu. Itu yang penting. Iya. Dan kita harus berpikir juga ke depannya untuk bisa mengupgrade diri terus. Betul. Gitu, supaya lebih baik terus. Itu aja, Pak. Jadi kira-kira Anda nanti berprofesi apa rencananya? Saya masih berusaha, masih mencari ya. Kalau bisa yang relevan terhadap jurusan saya di bagian human resource mungkin. Betul. Karena ada banyak loh kemarin, maaf, yang sudah kemarin yang lalu-lalu juga itu maaf seperti kehilangan arah gitu. Sebenarnya enggak perlu begitu ya. Benar. Saya ini dari UIN. Ya. Dari YIN dulu. Ya. Jadi dan maaf, prodi saya itu prodi yang tidak disukai orang. Ya. Walaupun ada banyak orang tua yang menginginkan seperti saya, yaitu prodi pendidikan agama Islam. Oh, ya. Sekarang tidak banyak diminati oleh remaja. Iya. Orang tuanya mungkin orang tua saya kepingin itu, tapi saya waktu itu bangga. Ya.
Tapi alhamdulillah saya bisa lepas dari ungkungan prodi itu. Nah, ya, Jadi seringkali alumni itu terkungkung oleh prodi itu. ya, Saya harus kerja seperti ini. ya, Ya kalau tidak ada kesempatan itu kenapa tidak keluar? ya, benar, benar. Saya sekarang jadi dosen antropologi, tidak ada hubungannya sedikit tentang agama, Ya. tapi tidak mengajarkan agama. Ya, Padahal saya dididik S1 saya menjadi guru agama. iya, Jadi seperti itu, Ya. bisa paham itu. ya benar. Coba kasih saran sama teman-teman. Itu sama seperti pesan dari mama saya Oh, tadi gitu ya? waktu wisuda. Iya, iya. Jadi apapun pekerjaan nanti yang kamu dapatkan, Ya. jangan dulu dipilih-pilih. Betul, betul. Selagi itu bisa kamu belajar di situ, kamu mau untuk belajar di situ, kenapa enggak? Betul. Karena kita hidup ini kan untuk belajar, Pak. Semakin tua semakin kita harus belajar lagi kan. Dan mindsetnya harus terbuka gitu, Iya. open minded. Iya, Jadi Makanya. jangan terkungkung oleh maaf ya, Iya. itu kurikulum dulu saya dapat ini, kenapa saya tidak kerja seperti itu. Ya. Lupakan aja. iya. Yang penting kerja dulu, berkarya, Siap. dan istilahnya apa ya, memanfaatkan ilmu yang didapat baik dari kuliah maupun di luar kuliah. Benar, benar, Pak. Kalau masih bisa nyanyi, kenapa tidak nyanyi? Iya. Jadi sementara berprofesi sebagai penyanyi gitu loh. Ya dari kafe ke kafe, Ya. coba aja lah untuk mengisi masa luang. Alhamdulillah kalau kafe ke kafe masih Belum ya? sudah pernah. Ya, Sudah pernah, cuman belum dirutinkan gitu, Pak. Jadi kalau ya, ada untuk panggilan, mengisi masa kalau luang. ada panggilan aja baru saya. Mengisi masa luang minimal di pesta-pesta pernikahan atau Nggih. apa. Nggih. Karena suara Anda enak sekali kelihatannya ya. Dan punya bakat. Siap, siap, Pak. Oke, saya kira itu Mas. Nggih. Mas, saya terima kasih karena Siap. pagi ini saya dapat pencerahan. Saya juga belajar sama Bapak. Saya pernah terpuruk. Ya. Walaupun tidak seperti Anda terpuruk. Ya. Pernah lah. Saya dihina orang. Waktu itu saya kan orang pertama yang kuliah, yang sekolah sampai kuliah, sampai S3 bahkan, di kampung saya. Ketika SMP masih ada beberapa orang, tapi ketika SMA saya sendirian. Ya. Ketika ke perguruan tinggi saya sendirian dan dicemooh oleh banyak orang. Mau jadi apa kan? Ya. Waktu itu ya. Ya. Saya hampir mutung. Hampir apa? Mutung itu bahasa Jawa. Iya. Hampir frustasi. Terus aja. Wah, jangan. Gimana kalau lulus S1 nanti nggak bisa apa-apa? Alhamdulillah Tuhan mendengar doa saya. Ya. Dan saya berprestasi ya, berprofesi sebagai dosen, saya bisa mengajarkan kepada setiap orang. Dan tidak berhenti sampai pensiun. Saya udah pensiun, Mas. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang selalu lanjutkan Ya. pada konten-konten YouTube saya sehingga menginspirasi banyak orang. Siap. Itu Memberikan pembelajaran kehidupan tentang hidup yang apa ya, yang bahagia. Saya lansia, ada banyak di sana lansia yang murung, yang tidak sehat, saya beri semangat. luar biasa sekali, Pak. Luar Itu biasa. sebenarnya sekali. tugasnya psikolog gitu. Iya. Tapi untuk menyebarkan hal-hal positif itu tugas semua manusia, Pak. Oke, benar. Tugas Saya semua setuju itu. manusia. Siapa aja ya, Iya. profesi apapun. Iya. Karena menyebarkan hal-hal positif itu nggak ada ruginya gitu. Malah lebih banyak untungnya Betul. untuk diri kita dan orang lain. Orang lain, Iya. terutama orang lain. Iya. Kalau saya belajar juga dari kehidupan. Iya. Dan saya tetap semangat. Iya. Umur saya sudah 76. Luar biasa, Pak. Tapi tetap semangat Masih memberikan sehat. pencerahan kepada siapa aja di sana yang Luar biasa. terpuruk, Luar sedih, tidak sehat. Ya. Ya, kemudian frustasi, Ya. mau menyudahi hidupnya, itu kita Harus bisa bangkit. harus bisa Harus bang. bisa bangkit. Tetap semangat. Iya, tetap berpikir positif. Itu yang penting. Mindset positif. Tanamkan mindset positif. Betul, betul. Positive thinking kalau Positive bahasa thinking. Inggrisnya ya. Siap. Waduh, makasih banyak Mas Siap. sudah Terima kasih memberikan banyak. pencerahan kepada siapa saja dan terutama kepada saya. Saya Siap. belajar dari Anda. Siap. Saya juga belajar, Pak. Iya, baiklah. Sama-sama belajar. Iya, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak Mbak. udah, Mbak, Kakak udah. Udah. Mungkin 15 menit. Dilanjutkan.